Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah masjid tertua di Padang Sebusuk, Masjid Jami namanya, dengan jumlah anak jenjangnya 100 pemirsa. Lokasi masjid agak di bawah ya pemirsa, jadi naik turun masjid kayak olahraga aja nih pemirsa. Oke pemirsa, bagi yang pernah kesini pasti tahu bagaimana rasanya lari-lari di jenjang ini. Adonan tatungkuik pemirsa, adonan ongok-ongok, kalau ongok-ongok pote pemirsa. Haha, pasti punya kenangan tersendiri ya pemirsa. Masjid ini sering hilang terompa. Berikut ini adalah pintu masuk dari sebelah mudik pemirsa. Nah, di sini banyak kenangannya, tempat mandi dulu bagi yang muda-muda pemirsa. Bagi siapa yang sering mandi di sini, boleh sekali-kali ingat lagi peraturannya pemirsa. Coba dibaca dengan benar. Ternyata acaranya sudah mulai pemirsa. Kita terlambat. Oh, sudah banyak yang datang nih pemirsa. Terlihat di sana emak-emak lagi ketawa pemirsa. Ada barisan bapak-bapak yang udah duduk. Ada Pak Wali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk dapat memberikan sambutannya di hadapan kita bersama, sekaligus membuka rangkaian acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Camat, kita persilakan. Kalau sebanyak kok yang hadir Pak Ustadz, kok Pak Camat itu ceramah pun? Si Ambo tadi baru tiba mau Mas Haji kan? Kok cek telepon Mas Haji tadi? Kira banyak tuh tiang daripada kita yang hadir nampak kan? Iya Bu, Mbak Bu ya kurang hadirnya. Apakah panitia yang salah bagaimana nih? Enggak ada. Iya mungkin manusia, mungkin masuk Mas Haji mungkin agak payah kayak gini. Tapi kalau tahun baru, menyambut tahun baru, itu banyak yang hadir kan. Tapi di lapangan, bukan di masjid. Dan dengan siar agama yang terus kita sampaikan nanti, masyarakat kita terbentuk hatinya untuk datang ke masjid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, ini bermanfaat kita semua. Kemudian yang kita hormati Pak Wali Nagari beserta perangkat yang hadir. Kemudian pengurus masjid, teristimewa panitia, bahagian daripada kaum Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, kami diundang oleh Pak Wali Nagari dalam rangka menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh sebab itu, yang pertama sekali kami selaku camat, tahu yang Bu, Pak, ini bisa hadir
kita masyarakat Nagari Padang Sebusuk. Jadi kami cukup berterima kasih kepada panitia, kepada pengurus Masjid Jami yang telah dapat apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah kita mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu maksud ceramah Ustaz. Kondisi pemerintahan kita sekarang, kondisi masyarakat kita sekarang mungkin agak jauh dari suri teladan yang selama ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Kita kembali mencontoh mental ini Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sehingga betul-betul kita menjalankan seluruh syariat Islam yang ada. Nah, bagaimana cara mencontohnya? Ya, kita mengamalkan seluruh yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang sangat terpenting. Dan kita berharap kepada kita semua, Bapak dan Ibu, dengan kondisi sekarang kita dilanda oleh wabah COVID-19, pandemi COVID-19. Sudah hampir 10 bulan negara kita dilanda oleh COVID-19. Ya, berdoa dan berusaha semoga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat menjamin baik ini tidak akan lama lagi Kabupaten Sejunjung akan melaksanakan pemilu kada serentak. Kabupaten Sejunjung akan melaksanakan kepada seluruh masyarakat kita untuk selalu berpartisipasi di dalam hal menyelenggarakan pemilu kada ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan masyarakat kita nanti, khususnya Nagari Padang Sebusuk ini, sukseskan pemimpin atau bupati yang kredibel, yang adil, yang profesional nantinya. Ini silakan nanti Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat untuk menggunakan hak pilih. Mari sama-sama kita jaga dan kita bangun rasa percaya kalau bersama kita bisa. Tapi kalau bercerai-berai kita, ini yang akan masuk nanti provokator-provokator dari luar. Ini tentunya akan merugikan seluruh masyarakat kita. Jadi kita harapkan kepada kita semua, mari sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban sewaktu kita menjalankan pemilu kada pada tanggal 9 Desember ini nanti. Sekali lagi kepada kita semua, mari sama-sama kita dengan adanya memperingati Hari Maulid Nabi ini. Hari Maulid Nabi ini adalah lem untuk merekat persatuan dan kesatuan kita. Kalau tidak ada acara Maulid Nabi itu tadi, Bapak dan Ibu, pasti kita tidak akan datang ke situ. Iya kan? Berserah diri kita kepada Allah SWT. Acara Maulid Nabi pada hari ini Jumat 30 Oktober tahun 2020 resmi kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita ini berlanjut dan memberikan keberkahan kepada negara kita khususnya dan Kecamatan Pintu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Camat Kecamatan Kupitan yang kita hormati, Bapak Wali Negari Padang Sebusuk, Bapak Ketuakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah pagi ini di hari yang mulia ini. Hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam. Di tempat yang mulia ini, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Harinya mulia, tempatnya mulia. Mudah-mudahan pekerjaan yang mulia ini
mengenang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini mengantarkan kita insya Allah tercatat sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan yang mulia, dan insya Allah mengantarkan kita ke surganya, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah setelah kehidupan dunia ini berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Kehidupan ini singkat. Hanya Bapak dan Ibu sekalian disebut oleh Nabi seperti persinggahan saja. Tanpa terasa kami dulu tinggal di sini, ternyata sudah anak yang dulu lahir di sini saja sekarang sudah kelas 5 SD. Nah, rasanya potong baru di sekolah, di belakang di puskesmas di belakang. Begitulah kehidupan cepat berlalu. Maka dari itu, waktu yang singkat ini benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan. Terlalu sedikit waktu kalau kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Permusuhan, perselisihan, perkara-perkara yang tak memberi manfaat sedikit pun kepada kita di akhirat. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husnil islamil mar'i, tanda sempurna keislaman seseorang, tanda baik dia berislam, paham dia dengan Islam dengan baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia akan tinggalkan yang tak prioritas, yang tak penting, yang tak perlu. Terlalu banyak di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian pekerjaan yang akan menyita waktu dan usia kita, padahal tak bermanfaat. Maka dari itu pandai-pandailah memilih mana yang akan membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Di dunia boleh, tapi yang prioritas kita adalah akhirat. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, duduk di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Barangkali hari ini ada kesibukan lain. Nak ke pasar ya? Beda bawang labi lo bego di pasar ya. Ya pasar pada subuh besar pagi di Jumat, hari Jumat dah. Daging kita kembali daging, tapi yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir di tempat ini takkan mengurangi pula bahagia kita di dunia ini. Salawat alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berselawat kepada Nabi tidak sekedar menjadi rutinitas saja bagi kita. Sekali kita berselawat, selawat itu artinya berdoa, mendoakan, memuji, memuja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, siapa yang mengucap 1 kali selawat, sallallahu alaihi asyara, dijawab, dibalas oleh Allah dengan 10 ganjaran kebaikan. Apalagi salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat. Sependek-pendeknya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, momentum kita pada hari ini adalah mengenang kembali kelahiran manusia yang sangat mulia. Sudah 1455 tahun kurang lebih, karena cara metongnya itu saran saja lah, kurang ahli metong. Kurang lebih 1455 tahun yang lalu beliau dilahirkan di Mekah. Sampai hari ini bukan berkurang orang mengingat mengenang beliau, makin bertambah. Makin dibenci oleh musuh-musuhnya, makin tampak kemuliaan beliau. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita menyaksikan ada yang cukup menghebohkan apa yang terjadi di Prancis. Ada yang ingin membuat karikatur Nabi, menghinanya. Tapi ingat, semakin dihina, semakin banyak orang yang simpatik kepada Islam. Di Belanda dulu ada anggota parlemennya yang menghina Islam mati-matian, bahkan ingin mengusir umat Islam di Belanda. Tapi melihat respon orang Islam, dia menjadi heran. Kenapa seorang Muhammad dihina
Responnya luar biasa seperti yang terjadi hari ini. Di Kuwait seluruh produk Prancis dikeluarkan dari supermarket. Dimusnahkan, tidak peduli rugi dan rugi, yang penting musnahkan tanda perlawanan. Turki juga berkomentar, Erdogan malah marah. Negara-negara Islam, hampir seluruh negara Arab memboikot seluruh produk-produk Prancis. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi orang. Kenapa seorang Muhammad dibela mati-matian dan orang sangat mencintainya seperti itu? Belum ada. Belum ada dan takkan pernah ada orang yang begitu dimuliakan dan diagungkan seperti itu. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dulu Nabi Muhammad bahkan dihina, diponis punah. Uang punah dakwah itu artinya tidak ada keturunan sudah itulai. Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah. Wahai Muhammad, yang menghinamu, dia yang hina. Yang mengatakan engkau punah, mereka yang punah. Kalau kita baca sejarahnya, kenapa Nabi dituduh dan dikatakan diponis dihina bahwa dia akan menjadi orang yang punah, tak akan dikenang oleh sejarah, akan hilang. Namanya tak akan disebut karena tak ada pelanjut keturunannya. Karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki beliau meninggal dunia semuanya ketika masih berusia kecil. Anak laki-laki beliau Qasim yang pertama dan Ibrahim yang terakhir, semuanya meninggal dunia. Yang tinggal hanya anak perempuan. Bagi orang Arab, penerus keturunan itu adalah laki-laki. Kalau bahasa kita kalau tertungkuit biwak mana? Ada putui keturunan. Kalau di kampung namanya artinya punah. Nabi Muhammad dikecekan orang punah. Allah jamin bukan Nabi yang punah, tapi Asi bin Wa'il, Abu Jahal, Abu Lahab yang bersekongkol ketika itu menyebarkan kalimat fitnah, menyebut Muhammad sebagai abtar. Dijawab oleh Allah, Inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu yang akan terhina. Yang menjelek-jelekkanmu dia yang jelek. Yang menganggap engkau punah dia yang punah. Sejarah membuktikan. Muhammad adalah nama yang dipakai, dibanggakan. Seorang atlet UFC saja, Nurmagomedov itu Muhammad itu. Nur Muhammad artinya itu dalam bahasa Rusia. Dia bangga. Muhammad Ali bangga dia memakai nama Muhammad. Dan ketahuilah, tak ada tokoh di dunia ini seagung Nabi Muhammad yang disebut namanya setiap hari, setiap saat. Orang yang paling banyak disebut namanya dalam sehari bisa kita pastikan adalah nama Nabi Muhammad. Disebutnya dengan dimuliakan, bukan dengan dihinakan. Kalau nama awak disebut pun kadang-kadang sebanyak orang namanya bui, nama awak elok lebih banyak kan buak lah. Jokowi, Nabi. Tapi di sahabatnya kan Nabi. Ya tapi yang gak banyak itu. Pak Wali betul. Waktu jadi jorong. Tapi inilah jadi wali. Pak Wali kok ya lain sebenarnya tapi. Tapi yang gak banyak kita manusia biasa saja. Disebutkan di dunia ini separuh saja lembah pihak kawan. Itulah hebat. Dosa itulah hebat. Tapi kalau berharap ridwan nas ghayatul la tudrak. Enggak ada salah lah. Nggak ada apa siapa kayak pasal dia aja tapi dia aja lah salah aja. Apalagi memang tidak benar. Kalau orang tidak benar disebut tidak benar, wajar saja. Satu nama yang selalu disebut dan dipuji dan dipuja takkan kurang kemuliaannya. Minimal seorang mukmin berapa kali menyebut nama Muhammad sehari. Tak pernah bertanya di pada pusat ada tawanan daerah. Berapa kali seorang Muhammad disebut namanya dalam sehari? Minimal ini bokol dia tahu lain-lainnya. Berapa kali? Apa ada 9 nenek lain? 34 hampir Ustaz nenek lain. Kita hitunglah. Allahumma salli di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa barik ala wa ala ali. Cik tahiyat berapa kali? 4. Kita berapa kali tahiyat? 70 kali kita tahiyat. Iya. Banyak mana kan Ustaz Pak boleh tak? Subuh sekali,
Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh cik rasa kalinya. 2 dikali 4 dikali ditambahlah 1 tahiyat saja Pak Cajar, saya nggak salah 36 nggak ada salah. Payah mana metong. 36 kali orang memujanya, mendoakannya. Mana pemimpin di dunia kok sadang indui saja tidak dipuji, tidak dipuja, tidak didoakan, apalagi lah mati. Untung lah mati aja lah. Tak ada pemimpin di dunia ini yang dibanggakan, dipuji, dipuja, didoakan. Bahkan telah 1455 tahun dia dilahirkan, berarti kurang lebih meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 63 tahun setelah kelahiran beliau. Masih diingat oleh orang. Awak bau mati, udah lupa orang jawab. Bahkan lu mati, walau doa dalam capek mati. Kalau nak berhenti, kau nak mengerti awak. Maka jangan terlalu bangga. Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulianya beliau. Walaupun orang mengatakan dia akan dilupakan oleh sejarah, dia akan abtar, dia akan punah, dia akan binasa, dia tidak akan ada penyambungnya. Tapi Allah menjaminnya. Inna syani'aka huwal abtar. Itu pertama, bahwa kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah yang mengangkatnya. Mata manusia baik di mata engkau, jangan sampai baik di mata manusia, buruk di mata engkau ya Allah. Tapi biar buruk di mata manusia asalkan baik di mata engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa alasan. Karena Nabi mencintai kita lebih. Karena Nabi telah mengorbankan segalanya, telah berbuat sejarah. Saya akan bacakan beberapa hadis bagaimana bukti cinta Nabi kepada kita. Kadang belum akan berbalas. Cinta ini masih bertepuk sebelah tangan. Hadir di maulid ke saja, kata Pak Camat tadi, menunjukkan cinta kita. Ada sahabat yang benar-benar mencontohkan bagaimana cintanya kepada Nabi. Umar bin Khattab itu pakai jadwal piket untuk mengawal Nabi. Pakai jadwal piket, saking cinta kepada Nabi, berganti-gantinya dengan kaum Ansar untuk mengawal Nabi Muhammad setiap hari. Walaupun Nabi tidak minta. Ada sahabat yang sengaja, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar adalah orang yang ba'apoh Nabi baik tua mencontoh. Duduk di sini Nabi, di sini duduk. Di mana Nabi dulu sembahyangnya, di sini sembahyang. Abu Hurairah juga begitu. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang benar-benar bagaimana mengikuti gerak-gerik contoh tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So itu kadang-kadang petik-petik masuk tempo ulah balik kan. Kurang jual utang di sana dan selesai dah. Itu pakai pola nama masak dulu, ganti dulu jangan. Akan dipertanggungjawabkan. Hak orang kamu ambil dulu, selesaikan dulu. Oh ternyata banyak utang lain, maka itu dulu hadis At-Tadruna Muflis pernah kita bacakan di sini yaitu ada orang-orang nanti bawa amal salat, bawa amal puasa, bawa amal haji, bawa amal-amal semuanya. Begitu mau masuk surga, datang gugatan. Ya Allah, si fulan belum bisa masuk. Sebab itu, inyo dulu memfitnah mo, inyo dulu menghina mo, inyo dulu mencela mo, inyo dulu membiak harta mo, dulu menuduh aku berzina. Ya Allah, aku tidak relakan itu. Maka diambil pahala-pahalanya tadi, dibayarkan pembayar ini. Api pahalanya satu bapak ibu sekalian, diambil dosa orang kau ditimpa kepadanya. Tak jauh cukup itu dilemparkan dia ke dalam neraka. Beliau salah satunya adalah tabungkan doa itu untuk umatnya di akhirat kelak. Wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati. Ya Allah, aku hanya ingin doa ini ditabung untuk umatku, untuk umatku. Wa baka faqala Allah azza wa jalla idhhab ila Muhammad wa rabbuka 'ala fas'alahu ma yubki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan pada Muhammad kenapa dia menangis. Kenapa dia menangis? Pada disuruh mendoakan umatnya. Fa'atahu Jibril alaihissalam fas'alahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril dan Nabi Muhammad menjawab, Jibril, dikatakan kepadanya bahwa saya ingin Allah memberikan jaminan kepada umatmu. Kepada umatku. Apa kata Jibril dari Allah Subhanahu wa taala? Ana sanurdika fi ummatika wa la nasuuka.
bahwa aku telah redha terhadap umatmu dan tidak akan memberikan keburukan kepadanya. Tentu umat naleno tentu ya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak contoh. Nabi ketika berkurban, Nabi untuk umatnya. Maka ada sunnahnya Nabi berkurban 2 ekor. Satu untuk diri beliau, satu beliau doakan untuk umat beliau. Ya Allah, ini kurbanku, aku doakan, aku untukkan untuk umatku yang tidak ikut berkurban. Kata masuk lawak dulu. Di kebaikannya, tapi di sunnah berkurban tetap kita lakukan. Nabi Muhammad saking cintanya kepada kita, rela bolak-balik kepada Allah minta dikurangi rakaat salat. Jadi salat bukan untuk membebani, saking cinta kepada kita bolak-balik beliau dari 50 menjadi 5 rakaat. Bahkan Nabi katakan laula an asyqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Andai kata takkan beratlah bagi umat ini, kata Nabi, ibunya padahal diberatkan. Kata Nabi, wal akhartu salat al-isya ila sudus. Andai kata takkan memberatkan, sungguh aku akan wajibkan bersiwak setiap salat. Gosok gigi sebelum salat. Tapi karena berat maka itu hanya sunnah saja, bukan diwajibkan. Siapa yang mau gosok gigi, alhamdulillah. Tapi ya boleh dah, kalau mau bunda gigi kemana-mana kok ya payah ya kan. Ya payah gitu ya. Yang kedua kata Nabi, andai kata takkan berat bagi umat, aku wajibkan salat isya itu hanya boleh dikerjakan kalau sudah sepertiga malam. Jadi salat isya itu afdalnya sebenarnya dilakukan lebih malam lebih baik. Asal jangan bacampu semayang isya semayang subuh. Nah, tidak isya. Lah jam sampai 10 baru nak semayang isya. Ada ngapa tadinya nonton bola. Nonton bola tak lita tapi dibuat semayang lah terlampau. Bapak dan Ibu sekalian, salat isya itu waktu afdalnya adalah lewat dari waktu pertama selama tidak melalaikan. Tapi kata Nabi, daripada nanti berat umat ambo menunggu sampai jam 2 malam, jam 11 malam, maka dari itu dicabut itu. Maka menunjukkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita banyak-banyak berdoa untuk anak-anak kita, saudara kita dan sebagainya. Ada pula saya mendengar atau pernah mendengar katanya itu doa tidak sampai kepada yang kita doakan. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman untuk anak keturunannya diajarkan oleh Rasulullah. Soal sampai tidak sampai, aku yakin sampai. Kalau satu doa nanti sampai tidak ada balik. Ya, yakin kita sampai, kan ada balik ada. Ada balik. Contohnya ada. Jadi kita sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian hanya bisa mengikuti. Sampaikah doa seperti ini, sahkah sholat seperti ini, tentu sesuai dengan hukum yang ada. Adapun diterima atau tidak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud oleh beliau kalau berbeda keyakinan, berbeda akidah, bolehkah kita mendoakan? Nah, itu baru tidak boleh. Kalau doa maksudnya adalah doa pengampunan. Tapi kalau doa ya Allah beri petunjuk, anakmu adalah kedua, boleh. Bahkan hadis Nabi mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sekali seorang saja orang mendapat hidayah, orang lain udah keluarga awak dapat hidayah dari pemabuk jadi sadar ya, dari sosek menjadi lui jalannya, lebih baik bagimu ganjarannya dari dunia dan isinya. Seorang dapat. Bayangkan kalau kegiatan ikatan para dai, para ustaz, para mubaligh yang ada di Padang Busuk mengadakan kegiatan, nah dulu jauh-jauh, nah dulu duduk pada ilan nama duduk sama aja ustaz kalau mau ikut mengaji bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari isi dunia gua. Kenapa? Satu orang baik Bapak dan Ibu sekalian sangat berarti bagi dunia ini, karena jika dia menjadi satu orang jahat maka dia akan merusak dunia ini. Agak mengamek tak?
Apa kok pemirsa? Pemirsa kadang-kadang tah. Kurang apa? Ya, udah kami foto sudah. Udah foto sih. Nih. Pemirsa, lo sosa ongok ande-ande kau pemirsa. Sosa ongok lalu jonjang sati kecek. Awak apa le lo? Culik tenan belakang sana. Ah tu ah. Lo sosa ongok pemirsa. Ongok. Lo sebau-sebau ongok cek. Ada. Ontak le. Ocok-ocok lah kami ni olahraga aje. Nak pelompek. Nak pelompek pemirsa. Semangat pemirsa. Semangat pemirsa.